Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahli tauhid. Tidak ada nikmat yang lebih besar nilainya dibandingkan nikmat hidup sebagai hamba yang selalu mentauhidkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebagaimana juga sebaliknya, puncak bencana paling mengerikan dalam kehidupan manusia adalah menjalani hidup sebagai manusia yang berbuat syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah tauhid adalah harta yang paling berharga, maka ia harus dijaga begitu rupa agar tidak ternodai oleh akidah kekufuran dan kesyirikan sedikit pun. Itulah sebabnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada kita umatnya selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak akidah tauhid itu. Salah satunya adalah dengan tidak berlebih-lebihan dalam menempatkan, menghormati dan memuliakan orang-orang yang dianggap soleh, termasuk itu para nabi dan rasul. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata di atas mimbar, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam, karena aku tidak lain hanyalah hamba Allah, maka cukup katakan bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Hadis Al-Bukhari. Hal ini tidak mengherankan karena sikap dulu atau berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam telah menjadi penyebab dan pemicu utama tergelincirnya dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang menyebabkan orang-orang Nasrani tersesat, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Atas mereka memposisikan Nabi Isa alaihissalam melebihi kapasitasnya sebagai seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakininya sebagai anak Allah lantaran mengalami hal-hal luar biasa yang menakjubkan, seperti lahir dari seorang ibu tanpa membutuhkan proses biologis dengan seorang ayah. Mereka lupa bahwa jika itu patokan menjadi Tuhan, maka Nabi Adam alaihissalam
bahkan lahir tanpa seorang ayah dan ibu sekaligus. Tapi kenapa beliau tidak dipertuhankan? Bukankah secara logika hamba yang lahir tanpa ayah dan ibu jauh lebih luar biasa daripada yang lahir masih melalui perantara seorang ibu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kesesatan logika Nasrani itu. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam yang diciptakannya dari tanah. Lalu dia mengatakan padanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Al-Imran ayat 59. Karena itu Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menolak ideologi yang memposisikannya sebagai Tuhan, bahkan jauh sebelum beliau dipertuhankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya, dan Isa Al-Masih telah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, karena sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 72. Jelas sekali pesan Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yang pertama, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Artinya yang layak dipertuhankan hanyalah Allah, dan aku sama saja dengan kalian. Kita semua sama-sama hamba dan makhluk ciptaan Allah. Ciptaannya, aku sama sekali bukan Tuhan. Yang kedua, meyakini bahawa selain Allah Azza wa Jalla adalah oknum Tuhan lain yang layak disembah adalah sebuah kesyirikan yang membuat pelakunya tidak layak di surga dan hanya berujung keabadian di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara lebih tegas dan vulgar oleh Allah Azza wa Jalla menyatakan kekufuran manusia-manusia yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu dari tiga oknum yang biasa dikenal sebagai Trinitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh benar telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga oknum, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, niscaya mereka pasti orang-orang kafir itu akan disentuh asap yang sangat pedih. Surat Al-Maidah ayat 73. Apakah ada yang lebih tegas dari perkara Allah Ta'ala ini? Karena itu tidak ada pilihan bagi seorang muslim, bagi seorang ahli tauhid, selain meyakini bahawa ideologi Allah adalah satu dari tiga Tuhan adalah kekufuran. Dan siapapun yang meyakini adalah seorang kafir menurut Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan keyakinan sesat dan kufur seperti itu. Nabi Isa alaihissalam bahkan membantah bahawa beliau pernah menyampaikan ideologi kufur seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah bertanya, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak di dalamnya. Jikapun aku pernah mengatakannya, maka pasti engkau telah mengetahui apa yang tersembunyi dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau sajalah yang maha mengetahui segala yang gaib. Surat Al-Maidah ayat 116. Karena itu, sebagai seorang rasul, penyampai ajaran tauhid,
kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan misi dakwah Rasulullah sehingga menegakkan syariat Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sudah hampir masanya Isa putra Maryam akan turun dari di tengah kalian sebagai seorang hakim, penegak yang adil. Lalu ia akan mematahkan salib, membunuh babi, memberlakukan jizyah, lalu harta benda pun berlimpah hingga tidak ada lagi yang mau menerimanya, sehingga satu sujud kepada Allah menjadi lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah akidah dan keyakinan kita terhadap Nabi mulia, putra wanita yang mulia, Isa putra Maryam alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah yang istimewa, lahir dengan cara yang menakjubkan demi membuktikan kemahakuasaan Allah, berjuang menegakkan tauhid sepanjang hayat, dan akan menjadi musuh bagi siapapun yang mempertuhankannya di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan terberat bagi akidah kita kaum muslimin hari-hari ini adalah propaganda para pengusung pluralisme dan modernisasi beragama yang tak henti-hentinya mempropaganda semua agama itu sama. Semuanya dibalut dalam balutan toleransi yang kebablasan dan overdosis. Betapa gigihnya mereka berusaha memberi kesan bahwa hanya mereka saja yang paling toleran. Padahal prinsip toleransi kita sangat jelas, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Kita tidak akan mengganggu mereka dengan ritual-ritual agama mereka, tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa agama mereka juga sama benarnya, sama lurusnya dengan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Karena itu, marilah menjaga diri dan keluarga kita dari melakukan hal-hal yang dapat menodai akidah tauhid kita, seperti mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Karena mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, karena mengucapkan selamat Natal berarti kita mengakui akidah sesat mereka tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Karenanya perayaan Natal itu jelas sekali berkaitan dengan ideologi Trinitas yang menjadikan Nabi Isa sebagai salah satu oknum dari 3 oknum Tuhan menurut mereka. Sikap toleransi cukup ditunjukkan dengan memberi mereka ruang dan kesempatan melakukannya tanpa harus mengucapkan selamat atau semacamnya. Jangan sampai kita sibuk berbasa-basi dengan manusia, tetapi akidah tauhid yang merupakan harta paling berharga kita justru rusak dan hancur berantakan. Wal iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik
barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma hafhum bihifzika wa sabbit aqdamahum warzuqhum min khaliq wansurhum ala yahudil wasibati wa man wa awanahum fi ulunihim. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'iral a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ghfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa'adaka ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qiyamus salat.